apa saja faktor yang mempengaruhi kemandirian itu dalam kehidupan sepanjang dia sampai di remaja hari ini? Pertama tentu saja adalah yang paling berpengaruh itu masalah gizi. Ya, masalah makanan ketika dia biasanya sejak dari dalam kandungan prenatal itu makanan sudah perlu dipertimbangkan dengan baik ya. Kemudian ketika dia bayi sampai dia remaja ini tentu saja dia memakan makanan yang bergizi, yang memenuhi nutrisi halal dan baik dalam pandangan agama ini halal dan baik ya, halalan thayyiban. Faktor yang berikutnya adalah bagaimana kita memperlakukan anak-anak itu sehari-hari. Itu nanti kita bahas di dalam aspek perlakuan atau gaya pengasuhan orang tua. Kemudian kemandirian juga tergantung kepada pendidikan dari anak itu, TK, SD, SMP, SMA, sampai dia nanti mungkin kuliah, S1, S2, S3. Diasumsikan semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mandiri dia. Begitu seharusnya. Kalau ada orang yang pendidikannya tinggi tapi tidak mandiri, yang salah itu yang mana? Apakah pendidikannya atau faktor lain dari 5 faktor ini? Ini perlu dikaji lebih jauh. Sebab banyak juga orang-orang yang setelah S1 sekalipun masih minta duit sama orang tua, kan begitu. Anak saya sudah S1 tapi masih minta uang itu untuk beli minyak bensin kendaraan dia, ya kan? Itu artinya masih belum mandiri secara ekonomi. Oke, kemudian faktor budaya sesuai jati diri. Jadi budaya ini juga memberi kemandirian. Budaya kita di Minang ini bagaimana kita bandingkan misalnya dengan budaya Batak, ya? Itu sepertinya kalau kita buat analisis sementara itu budaya Minang lebih memandirikan anak-anak perempuan ketimbang anak laki-laki begitu. Sejak dulu gitu, sampai sekarang mungkin udah berkurang ya. Kalau dulu anak laki-laki disuruh bermain, jangan di rumah, kamu pergi kemana begitu. Dulu sebelumnya lagi anak laki-laki itu tidurnya di masjid, di surau ya. Pulangnya cuma mau makan, mandi, kemudian dia pulang lagi. Anak perempuan itu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Sejak dari memasak, menyapu, membersihkan rumah, beli itu, beli ini segala macam. Sehingga anak perempuan lebih mandiri daripada anak laki-laki di Minangkabau. Sinyalemen ini sudah diintrodusir oleh Bapak A.A. Nafis pada tahun sekitar 30 tahun yang lalu, saya masih ingat itu. Sehingga anak laki-laki itu ya kasarnya kurang bertanggung jawab. Karena mereka tidak terbiasa diberi tanggung jawab. Tidur di surau, pulang, makan, kemudian pergi lagi. Tidak tahu urusan di rumah. Urusan mau bersih-bersih, mau apa dia tidak mau tahu. Itu dulu. Sekarang mungkin tidak lagi ya. Anak laki-laki sudah diberi tanggung jawab di rumah. Karena tanggung jawab itu belajar bertanggung jawab. Sehingga nanti kita akan menemukan suami-suami ya yang tidak bertanggung jawab juga begitu. Karena waktu kecil di rumah tidak diberi tanggung jawab. Sehingga yang lebih bertanggung jawab itu ibu-ibu. Ibu-ibu gelisah kalau ada yang kurang, kalau bapak-bapak cuek aja. Jadi ini adalah masalah budaya. Nah, budaya yang tidak menguntungkan dalam kehidupan tentu harus diganti ya, dikurangi atau kita ganti saja ya. Kalau biasanya bapak ibu waktu kecil tidak diberi tanggung jawab oleh orang tua, main aja begitu. Sekarang anak kita yang laki-laki kita tidak perlakukan seperti itu. Kita beri dia tanggung jawab. Terutama tanggung jawab waktu kecil itu di rumah. Kalau dia sudah usia SMP katakanlah begitu, ya mungkin dia harus menyapu. Paling tidak dia membersihkan kamarnya, kemudian membersihkan rumah, menyapu rumah, menimba air, ya. Apa begitu banyak tugas-tugas yang bisa dilakukan di rumah yang bisa dibebankan kepada anak laki-laki. Kapan perlu anak laki-laki yang usia SMP sudah bisa mencuci pakaiannya sendiri, ya. Jangan sampai anak laki usia SMP masih dicucikan pakaiannya, pakaian dalam, pakaian apa saja. Apalagi kalau mencuci sekarang sudah dengan mesin cuci, itu sudah lebih gampang. Ya, kalau saya dulu SMP sudah
mencuci sendiri di sungai, Pak, ya, Bapak Ibu ya. Jadi sudah terbiasa memberesi ya diri sendiri. Tidak lagi orang tua yang kita minta untuk mencuci. Ada pula anak laki-laki dicucikan pakaiannya oleh adiknya atau kakak perempuan, itu juga tidak bagus. Jadi budaya ini yang juga sangat mempengaruhi kemandirian anak. Kemudian yang kelima adalah insiden. Insidennya artinya ada kejadian-kejadian yang menimbulkan trauma sedemikian rupa sehingga anak-anak menjadi sangat tergantung kepada orang lain atau sangat mandiri. Insiden itulah peristiwa-peristiwa yang mungkin saja tidak kita duga, yaitu berupa musibah, berupa kejadian-kejadian alam dan sebagainya. Ada itu gempa, ada banjir, ada kecelakaan dan lain-lain. Insiden itu bisa berefek terhadap kemandirian anak.